semuanya. Hobiku apa ya? Mungkin nonton kali, nonton TV. Tapi kalau misalnya sekarang lagi sering olahraga juga sih, kayak jogging atau bike. Kami akan membahas tentang konsep dan urgensi konstitusional yang ada di Indonesia, serta perkembangan dan sejarahnya. Amandemen pertama itu terjadi pada tahun 1999. Oh, jadi gitu guys. Yang bertanya buat Steven. Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Tanpa Filter hanya di Podcast Starlinter. Bersama saya Wafi yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Pada segmen kali ini, kami akan membahas tentang konsep dan urgensi konstitusional yang ada di Indonesia, serta perkembangan dan sejarahnya. Tentu saja saya tidak sendiri karena saya sudah mengundang bintang tamu yang sangat spesial pemirsa, yaitu Civitas Akademika dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum. Saya ditemani oleh Mas Ahyan dan Mbak Amanda. Silakan memperkenalkan diri Mas Ahyan kepada pemirsa. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Wapi karena memberikan saya waktu untuk memperkenalkan diri. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahyan Excelson Samaputra. Saat ini saya mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, tentu kalian bertanya-tanya juga kan tentang saya. Seperti hobi, ya itu hobi saya suka kayak bermain futsal gitu, bulu tangkis dan juga saya juga suka memancing. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya teman-teman. Oh, jadi Kak Ahyan suka berolahraga ya? Iya, Kak Wapi. Oh, oke. Kita kembali lagi ke Mbak Amanda. Mbak Amanda, boleh dong kenalin dirinya ke penonton kita, Mbak? Halo semuanya, kenalin nama aku Amanda Syarania Sution. Aku sama kayak Ahyan, aku mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kalau untuk hobiku apa ya? Mungkin nonton TV. Tapi kalau misalnya sekarang lagi sering olahraga juga sih, kayak jogging atau main badminton. Oh, bersama-sama Mas Ahyan ya. Jadi kalau teman-teman ingin tanya-tanya soal olahraga atau pengen olahraga bareng, boleh dong di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Nanti kita bisa mengadakan segmen baru di channel Starlinter, yaitu olahraga bareng. Baik deh, kita mulai ke topik utama, yaitu konsep dan urgensi dari konstitusional yang ada di Indonesia. Boleh dong untuk Kak Amanda untuk menjelaskan apa sih konstitusi yang ada di Indonesia itu? Biar saya ajak Kak Wapi. Jadi gini teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih konstitusi itu. Jadi teman-teman, konstitusi itu adalah seperangkat norma hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, dan juga serta mengatur hubungan antara warga negara dengan rakyatnya. Itu pendapat Kak Ahyan terkait konstitusi ya. Oh, seperti itu. Mungkin dari Kak Amanda sendiri gimana sih bisa jelaskan sejarah yang ada di Indonesia terkait konstitusi yang berada di Indonesia itu sih gimana sih Kak Amanda? Jadi itu awalnya waktu zaman kolonial Belanda, Indonesia tuh nggak punya konstitusi yang secara independen gitu loh, mengatur secara independen. Cuman ada beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial itu tuh untuk mengatur pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, setelah proklamasi Indonesia, kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kita tuh butuh konstitusi untuk mengatur negara merdeka. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah konstitusi pertama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan mungkin kalau untuk perkembangannya boleh dilanjutin sama Kak Ahyan. Ya Kak Ahyan, boleh dilanjutin dong terkait perkembangan konstitusi itu. Gimana sih Kak Ahyan? Oke, baiklah, saya akan melanjutkan seperti yang udah dibilang sama Kak Manda. Konstitusi pertama yang ada di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh PPKI dan disahkan juga oleh PPKI itu sendiri. Tapi setelah kegagalan sistem parlementer, Indonesia mengubah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang lebih fleksibel
dan mengarah pada sistem demokrasi parlementer. Terus pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membuat konstitusi kita itu kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, setelah masa reformasi, Indonesia melakukan sebanyak 4 kali amandemen, dan amandemen pertama itu terjadi pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, dan amandemen ketiga terjadi pada tahun 2001, dan amandemen terakhir terjadi pada tahun 2002. Oh, jadi di Indonesia itu sendiri terjadi 4 kali amandemen ya? Ya, jika kita lihat dan kita simpulkan, perubahan undang-undang itu sendiri jaraknya hanya 1 tahun saja, Kak Wapi. Oh, jadi dalam jangka waktu yang sesingkat itu terjadi 4 kali amandemen ya? Iya, benar sekali, Kak Wapi. Mungkin dari teman-teman sendiri mungkin bertanya, kenapa sih, apa sih tujuan dari 4 kali perubahan undang-undang dalam waktu sesingkat itu? Mungkin dari Kak Amanda sendiri boleh menyampaikan pendapatnya terkait perubahan amandemen itu, Kak? Jelas, boleh dong. Jadi tujuannya dilakukan amandemen itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kan tiap tahun tuh pasti beda-beda kan zaman. Iya, iya. Terus untuk menguatkan sistem demokrasi juga di Indonesia dan memperbaiki sistem check and balance-nya sendiri. Oh, mungkin itu dari Kak Amanda ya. Mungkin bisa dilanjutkan itu sama Kak Ayan. Apa sih Kak Wapi. pendapat dari Kak Ayan terkait amandemen itu, Kak? Oh, jadi gini, aku mau nambahin sedikit. Nah, buat bentuk konstitusi itu, jadi konstitusi itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu ada kayak di Indonesia seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, dan Perpu. Kalau yang tidak tertulis itu ada di negara seperti Inggris. Jadi mereka nggak punya konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar. Oh, jadi itu macam-macam konstitusi yang ada di dunia ya, Kak Ayan. Benar sekali, Kak Wapi. Oh, maka dari itu guys, itulah penjelasan dari kedua narasumber kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita akan lanjut ke segmen kedua, yaitu Q&A yang akan dipandu oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami bertiga di segmen kedua Q&A. Pasti teman-teman di rumah sekalian penasaran kan terkait hasil komen dari postingan kami sebelumnya. Maka dari itu kami telah memilih beberapa komentar yang menarik untuk kami jawab bersama Mas Ahyan dan Kak Amanda. Pertanyaan pertama itu dari Agustina 44. Izin bertanya Bang, kenapa sih konstitusi itu penting dan apa sih fungsi dari konstitusi itu sendiri? Boleh deh untuk Mas Ayan kasih pendapatnya terkait pertanyaan dari Agustina itu. Oh, pertanyaannya sangat bagus. Mengapa konstitusi itu sangat penting dan apa fungsinya? Baik, saya akan menjawab. Untuk membatasi kewenangan pemerintah, konstitusi mengatur agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan membalas tindakan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Lalu untuk menjamin hak asasi manusia, konstitusi memastikan hak dasar warga negara dilindungi seperti hak kebebasan, hak berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan. Lalu yang selanjutnya untuk menjaga stabilitas negara. Dengan adanya konstitusi yang jelas, maka negara akan memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan pemerintahan sehingga negara lebih stabil. Untuk yang terakhir, mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur sistem pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Oh, mungkin itu ya kenapa sih itu penting, konstitusi itu penting bagi sebuah negara dan fungsinya ya, Bang? Iya, Kak. Oh, oke.
Kita lanjut ya guys ke pertanyaan kedua, yaitu dari pacar Jimin. Bang Ahyan, kok abang kelihatan ganteng banget di postingan sebelumnya? Kenapa sih mukanya mulus? Apa sih alasan dari mukanya tuh bang? Oke, itu dari pacar Jimin tuh. Boleh abang Ahyan spill dong skincare-nya. Kenapa bisa mulus gitu bang mukanya bang? Nggak ada untuk skincare sendiri saya nggak memakai. Saya cuman mengandalkan mencuci muka dengan eh, air wudhu tentunya. Ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau mau mukanya mulus itu harus rajin-rajin sholat ya mas Ahyan ya. Iya, benar sekali Kak Oke. Wapi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Steven_bro45. Apa sih bang yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan, checks and balance? Nah, ini kembali lagi ke materi kita ya guys ya, yaitu apa sih maksud dari pembagian kekuasaan? Boleh dong dijelaskan sama Kak Amanda? Ya, aku bakal jelasin secara singkat, mungkin pakai bahasa bayi kali ya. Jadi, checks and balance itu adalah prinsip sistem pemerintahan di mana para setiap cabang itu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu tuh memiliki mekanisme untuk saling mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuasaan satu sama lain. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi dari salah satu lembaga di Indonesia. Oh, jadi gitu guys. Yang bertanya buat Steven untuk apa sih itu pembagian kekuasaan checks and balance itu? Mungkin jawaban dari Kak Amanda sudah bisa membantu Steven ya. Untuk yang terakhir dari Microsoft Excel.f. Bang, bisa nggak Bang jelasin klasifikasi konstitusi? Nah, boleh dong Kak Amanda atau Bang Ahyan untuk menjawab jawaban dari pertanyaan dari Microsoft Excel.f ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Manda, lalu aku akan menambahkan sedikit nantinya. Oke, Kak Amanda, boleh dong dijelaskan sama teman-teman. Untuk klasifikasi konstitusi itu seperti tadi udah dijelasin, ada bentuknya. Nah, bentuknya itu tertulis dan tidak tertulis. Seperti kalau tertulis seperti undang-undang, seperti yang ada di Indonesia, dan kalau tidak tertulis seperti yang ada di Inggris. Dia tidak memiliki undang-undang atau konstitusi yang tertulis. Nah, untuk klasifikasi yang kedua itu seperti proses pembuatannya. Jadi konstitusi itu ada yang dibentuk oleh pemerintah dan juga ada yang dibentuk oleh rakyat. Nah, kalau oleh pemerintah itu, pemerintah yang berkuasa dan tidak mencampur tangankan rakyat di dalamnya. Dan kalau misalnya untuk yang dibuat rakyat itu melalui proses yang melibatkan rakyat jelas seperti referendum. Oh, gitu ya. Boleh dilanjutkan oleh Mas Ahyan terkait klasifikasinya, Mas? Baik, sedikit tambahan dari saya mengenai klasifikasi konstitusional. Ya, untuk lanjutannya ada sumber konstitusi, yang dimana konstitusi yang disusun oleh lembaga negara dibentuk oleh lembaga negara yang sah. Konstitusi yang disusun oleh pemimpin negara dibentuk oleh pemimpin negara tanpa melalui lembaga negara. Yang selanjutnya ada fleksibilitas. Konstitusi yang kaku, konstitusional yang sulit diubah, contohnya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Lalu konstitusional yang fleksibel, konstitusi yang maksudnya konstitusi yang mudah diubah mengikuti perkembangan zaman. Oh, mungkin itu dapat menjawab pertanyaan dari Microsoft Excel.ilham. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait sesi Q&A pada segmen kali ini. Kita lanjutkan ke segmen game di sesi berikutnya. Check it out.